Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Luar biasa kita kembali lagi dalam program Papeda Rohani Paga Ministry. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, bahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami itu adalah milikmu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, rahmatmu yang baru bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasal 19 dan juga di dalam pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-42. Di mana tema pada hari ini yaitu berbicara tentang kawan dan lawan. Di dalam setiap kehidupan kita, baik dalam dunia politik, bisnis, pekerjaan, bahkan dalam kehidupan gereja, ada yang namanya kawan dan ada juga yang namanya lawan. Di mana kawan ini merupakan seseorang yang sangat dekat dan baik bagi kita, dan lawan merupakan orang yang tidak menyukai kita atau orang yang tidak senang dengan keberadaan kita atau kehadiran kita di suatu tempat. Ya, saudara, di dalam kedua pasal ini kita akan belajar tentang persahabatan antara Daud dan Jonatan, di mana Jonatan ini merupakan anak dari Saul. Dan dapat diketahui bahwa Saul ini adalah seseorang yang sangat membenci Daud. Ya, kita akan belajar dari persahabatan dan daripada Daud dan Jonatan, di mana Jonatan dan Daud mereka sungguhnya adalah saingan perihal tahta. Ya, di mana mereka pun juga memiliki alasan untuk iri satu dengan yang lain dan saling membenci. Namun yang sangat luar biasanya di sini saudara, Jonatan sangat mengasihi Daud seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, dapat diketahui bahwa jenis kasih ini yang diperintahkan Yesus, di mana hal ini merupakan hal tertinggi yang dapat dimiliki seseorang untuk orang lain. Ya, pertanyaannya ketika kita memiliki lawan yang bersaing dengan kita, apakah kita mengasihi mereka? Tentu kita pasti berpikir-pikir, tetapi berbeda dengan Jonatan, saudara. Dia sangat mengasihi Daud, bahkan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, dilihat dari sisi lain, Saul ini, ayahnya Jonatan ini sangat dipenuhi dengan rasa cemburu, dan kecemburuannya itu dimulai dengan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, mungkin terkadang dalam kehidupan kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, karena mungkin kita lihat bahwa kenapa sih orang itu lebih daripada saya? Kenapa sih mesti orang itu seperti itu? Itu merupakan titik daripada kecemburuan ketika kita sudah mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan hal itu yang dialami oleh Saul pada masa itu. Ya, ketika Jonatan menunjukkan kepada ayahnya, dia mengatakan kepadanya bahwa Daud tidak bersalah kepadanya dan dia sangat membantunya, dan bahwa Jonatan katakan bahwa ayahnya sangat keliru jika ayahnya memiliki niat untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, kemudian saudara, ada kata Saul yang dia berikan kepada anaknya, dia mengatakan bahwa demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Ya, dilihat dari hal ini merupakan argumen yang sangat logis dan masuk akal, di mana dapat meyakinkan seseorang yang penuh cemburu pada saat itu. Akan tetapi kecemburuan begitu kuat sehingga kecemburuan itu menguasai seseorang seperti yang terjadi pada Saul. Dia sangat cemburu kepada Daud sehingga hal itu mulai memenuhi setiap pikirannya. Ya, tidak ada yang bisa dapat menghentikan orang untuk cemburu kepada kita atau kepada orang lain seperti itu. Seperti yang ditulis oleh Sankepers di Othello, ini adalah monster mata hijau yang mengolok-olok daging yang dia makan. Ya, kita lihat kembali lagi saudara, Daud dan Jonatan ini saling mengasihi, bahkan mereka
tidak malu untuk menyatakan kasihnya. Mereka bisa bersama-sama berpelukan, mereka bisa saling berciuman dalam artian sangat mengasihi, bahkan juga mereka dapat menangis secara bersama-sama. Hal ini mereka tunjukkan di muka umum dan mereka tidak malu karena mereka dapat dikatakan bahwa mereka adalah kawan atau orang yang sangat saling mengasihi. Ya, Daud dan Jonatan ini saling mengasihi, di mana Jonatan sangat suka pada Daud. Jonatan bahkan berkata kepada Daud, apapun kehendakmu akan kulakukan bagimu. Itu yang dikatakan Jonatan, merupakan tanda bahwa begitu besar kasihnya kepada Daud pada saat itu. Ya, sungguh komitmen yang luar biasa yang dapat dilihat dari pertemanan dari Jonatan dan Daud pada saat itu, di mana mereka memiliki komitmen satu sama lain untuk membentuk perjanjian. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi untuk bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya, bahkan termasuk kepada keturunannya. Dan Jonatan membuat Daud untuk menegaskan kembali bahwa sumpahnya karena cintanya kepadanya, karena dia mencintainya seperti dirinya. Ini merupakan komitmen yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari daripada Jonatan dan Daud. Mereka sangat memberikan support, mereka saling memberikan kekuatan, bahkan saling mengasihi satu dengan lain, bukan hanya kepada dua pribadi tapi kepada setiap keturunan-keturunan mereka. Ya, kita lihat lagi dari akibat daripada kecemburuan yang ada, maka bangkitlah amarah Saul kepada Jonatan. Jadi ayahnya mulai marah nih sama anaknya nih. Dan Jonatan tahu bahwa ayahnya bermaksud untuk membunuh Daud, dan dia bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahannya yang menyala-nyala. Kemarahan yang dimiliki daripada Saul dan Jonatan tentulah berbeda, di mana amarah yang dimiliki dari Saul itu merupakan hal yang salah karena tidak benar, sebab ia bersusah hati karena Daud. Seperti itu. Mengapa dia bersusah hati? Karena dia memiliki rasa iri hati yang tinggi, cemburu yang ada di dalam kehidupannya. Sedangkan kemarahan yang dimiliki Jonatan tentulah kemarahan yang benar, karena dia menyampaikan niatnya bahwa kepada ayahnya untuk tidak membunuh Daud. Seperti itu. Jadi kemarahan, dapat dikatakan bahwa kemarahan tidak selalu salah, tetapi penting bagi kita untuk melihat atau mengamati motif yang ada di belakang kemarahan tersebut. Nah, saudara, dari kisah daripada persahabatan pada Jonatan dan Daud ini, dimana walaupun mereka saling bersaing di dalam merebut tahta yang ada, tetapi mereka saling memberikan komitmen bahwa mereka akan saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Jonatan mengasihi Daud. Cinta dan persahabatan inilah yang memungkinkan Jonatan untuk benar-benar setia, memberikan support dan protektif, terlepas dari fakta bahwa ia adalah kandidat pesaing untuk tahta. Ya, saudara, mari kita belajar bahwa penting bagi kita untuk mengasihi setiap lawan kita, setiap musuh kita. Jauhkan daripada kita yang namanya suka membanding-bandingkan, karena dari hal itu merupakan titik awal daripada yang namanya kecemburuan, sehingga itu akan berakar dan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, renungan kita sampai di sini saja. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, tolong kami untuk bersedia dan mampu mengasihi teman-teman dan sesama kami seperti diri kami. Semoga setiap kami yang mendengarkan kebenaran-Mu di pagi hari ini, Tuhan, kami dapat mempraktekannya, Tuhan. Kami mau belajar daripada kisah daripada Jonatan dengan Daud, Tuhan, bagaimana mereka saling mengasihi. Biarlah itu menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.